Oke ya. Nah, jadi apabila benda itu bergerak ya, artinya benda itu mengalami perubahan kedudukan dalam selang waktu tertentu. Misalnya kita melihat dalam waktu 2 detik, si mobil tadi ada di A, sekarang sudah di C. Nah, artinya benda tersebut bergerak ya. Jadi benda bergerak itu adalah benda yang mengalami perubahan posisi atau perubahan kedudukan dalam selang waktu tertentu ya. Nah, apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi dalam selang waktu tertentu itu disebut dengan kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Jadi misalkan benda tersebut berpindah sejauh 2 meter dalam selang waktu 2 detik, artinya benda tersebut bergerak 1 meter setiap 1 detiknya ya. Jadi benda tersebut bergerak dalam 2 meter ya. eh, Benda tersebut bergerak dalam berpindah sejauh 2 meter ya dalam selang waktu 2 second. Artinya untuk mencapai dalam 1 second benda tersebut bergerak 1 meter per second. Nah, ini yang disebut dengan kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Nah, eh, benda dalam bergerak ternyata tidak hanya mengalami perubahan kecepatan, tetapi juga mengalami perubahan posisi, tapi juga perubahan kecepatan, gitu ya. Kalau benda mengalami perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, itu disebut dengan percepatan, ya, seperti itu. Oke ya. Nah, eh, percepatan itu seperti apa? Misalkan Anda pernah naik motor ya tentunya ya. Anda ngebut misalkan dalam waktu 2 detik ya Anda misalkan kecepatan awalnya 20 meter per sekon, kemudian Anda naik motor tancap gas, dalam waktu 2 detik Anda kecepatannya menjadi 40 meter per second. Nah, artinya Anda mengalami perubahan kecepatan sebesar berapa tuh dalam waktu 2 second tadi? Berapa? Tadi Anda awalnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, dalam 2 detik kecepatan Anda menjadi 40 meter per second. Nah, berarti Anda mengalami kenaikan kecepatan sebesar berapa tuh? Nah, sebesar 40 dikurangi 10 ya. Jadi ada selisih sekitar 30 meter per second. Nah, artinya dalam waktu 1 detik Anda menaikkan oke, dalam 2 second tadi ya. Nah, artinya 30 meter 30. ya, dalam 1 second 10. Anda meningkatkan kecepatan sebesar 15 meter per second setiap detiknya. Nah, ini yang disebut dengan percepatan ya. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Nah, bagian dari mekanika yang membahas mengenai posisi, waktu, kecepatan, dan percepatan tanpa melibatkan penyebab dari benda tersebut bergerak ya. Mengapa benda tersebut bergerak itu disebut dengan kinematika ya. Jadi ketika kita bicara tentang kinematika artinya kita hanya membicarakan gerak dan kita hanya membahas mengenai posisi, waktu, kecepatan dan percepatan. Penyebabnya apa? Nah, tidak kita libatkan. Nah, itu nanti topik yang lain. Nah, kinematika itu bicara tentang 4 hal ini ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana sejauh ini? Suara saya terdengar di sana? Suara saya terdengar di sana? Apakah putus-putus? Aman, Aman, Pak. aman, Pak. Aman, aman. Oke, Aman-aman. Sangat jelas, Pak. oke, baik. Saya akan Jelas, lanjutkan Pak. ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Aman, Pak. Oke, teman-teman yang masih on cam, saya minta tolong off cam aja ya, untuk supaya di tempat saya ini tidak terlalu eh, berat nih ininya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja. Oke, baik. Saya akan Izin lanjutkan. menjawab Pak, tadi di awal-awal sempat terputus-putus. Oh, oke. Oke, oke. Ya, saya lihat masih ada beberapa yang on cam di sini. Nah, untuk memudahkan mungkin bisa off Baik, dulu ya. Pak. Mohon maaf semuanya. Ini karena terkait dengan teknis ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nanti kalau putus-putus silahkan kasih tahu saya ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Oke,
Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kinematika ya. Tadi kinematika kita membahas gerak tanpa melibatkan penyebabnya. Beberapa hal yang akan kita bahas ya nanti melalui yang pertama posisi dan perpindahan, kemudian kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, lalu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, sampai dengan gerak proyektil atau gerak peluru. Nanti topik gerak melingkar akan kita lanjutkan di hari Rabu. Oke, kita akan langsung masuk ke topik kita pada hari ini. Oke, kita akan masuk dulu ke posisi dan perpindahan. Nah, apa itu posisi ya? Posisi biasanya kita gunakan, Anda sering ngechat ya ketika nanya teman, bro, posisinya ada di mana nih? Ya, biasanya ketika kita bicara tentang posisi, kita sedang berusaha ya untuk eh, untuk menyatakan suatu benda itu terletak ada di mana. Biasanya kita menggunakan acuan, ya. Nah, biasanya kalau dalam kinematika partikel, nah kita menyatakan posisi dari suatu objek atau partikel adalah menggunakan vektor posisi. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai vektor posisi. Nah, vektor posisi itu adalah perpanjangan dari titik referensi. Jadi kita butuh titik referensi ya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kita menggunakan apa tuh untuk menyatakan suatu koordinat? Ada yang masih ingat? Untuk posisi kita gunakan apa kemarin? Koordinat apa di pertemuan terakhir? Oke, kita menggunakan koordinat kartesian ya. Jadi kita menyatakan suatu eh, posisi dari suatu X, objek, Y, Z. ya kita menggunakan kartesian. Nah, sehingga posisi dari suatu objek, ya suatu objek itu kita nyatakan dalam vektor posisi. Misalkan benda itu ada di R ya posisinya, maka kita akan tulis vektornya menjadi seperti ini, ya. R ada di Rx, Ry, Rz ya. Rx artinya posisi R pada proyeksi pada sumbu X, Ry proyeksi R pada sumbu Y, dan R adalah posisi pada proyeksi sumbu Z. Sehingga kita bisa tulis posisi benda pada suatu titik itu dengan vektor posisi seperti ini ya. R sama dengan XI plus YJ plus ZK. Nah, besaran vektor R ya, magnitud dari posisinya itu bisa dihitung dengan menggunakan R sama dengan X akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ya, seperti kemarin waktu kita membahas mengenai vektor. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, posisi dan perpindahan. Nah, perpindahan itu apa ya? Nah, perpindahan itu suatu objek dikatakan berpindah apabila posisi akhir dan posisi awalnya itu berubah ya. Jadi benda itu mengalami perubahan posisi. Bisa kita lihat apa? Posisi akhir dan awalnya berubah nggak? Nah, kalau posisi akhir dan awalnya berbeda, artinya benda tersebut mengalami perubahan posisi atau yang disebut dengan perpindahan. Nah, perpindahan juga disebut dengan perubahan vektor posisi. Kalau tadi benda itu posisi awalnya R1, kemudian berpindah ke R2, maka kita bisa bilang bahwa benda tersebut berpindah sejauh delta R ya. Masih ingat kemarin kalau dari R1 ke R2, maka kita bisa hitung perpindahannya adalah R2 dikurang R1 ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dengan demikian, perpindahan dari delta R bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Delta R sama dengan X2 dikurang X1I plus Y2 dikurang Y1J plus Z2 dikurang Z1K ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah posisi awal dari vektor R, ini posisi akhirnya. Maka perpindahannya adalah R2 dikurang dengan R1 ya. Bisa lihat di sini. Oke, itu mengenai posisi dan perpindahan. Oke, sekarang saya lanjut setelahnya, yaitu kalau tadi kita sudah bicara dengan posisi dan perpindahan, nah sekarang kita bahas kecepatan ya. Seperti yang sudah eh, saya bilang di awal bahwa kecepatan tadi adalah perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Nah, suatu objek bergerak melalui perpindahan ya sebesar delta R ya dalam interval waktu delta T.
Maka kecepatan rata-rata V average itu adalah sebagai berikut. Nah, kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi dengan interval waktu, ya, seperti itu. Maka kita bisa tuliskan bahwa A sama dengan delta R per delta V, di mana delta R itu adalah delta XI per delta YJ plus delta ZK per delta T. Sehingga kita bisa tuliskan kecepatan rata-rata untuk masing-masing komponen adalah seperti ini, ya. Ini yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Ada lagi yang namanya kecepatan sesaat. Nah, kalau kecepatan sesaat itu adalah kecepatan suatu objek, ya, pada waktu tertentu, ya. Jadi selang waktunya sangat pendek, yang makanya disebut dengan sesaat. Kalau rata-rata kita menghitung dia awalnya berangkat kapan sampai kapan. Nah, sementara kalau sesaat berarti pada selang waktu tertentu, ya. Bedanya kalau yang kecepatan rata-rata selang waktunya lebih panjang karena kita menghitung dalam selang waktu tertentu. Nah, sementara pada kecepatan sesaat selang waktunya itu sangat singkat, ya, seperti itu. Nah, kecepatan sebuah objek adalah kecepatan sesaat pada waktu tertentu. Jadi misalkan kita bilang, oh si A lagi naik motor nih. Tadi kecepatannya 40 kilometer per jam. Nah, artinya saat kita melihat dia bergerak, nah itu kecepatannya 40 kilometer per jam gitu, ya. Oke. Nah, V ini, ya, V sesaat ini adalah di mana nilai kecepatan rata-rata mendekati limitnya ketika ia memperpendek selang waktunya mendekati nol, ya. Jadi artinya delta T pada saat benda bergerak dengan kecepatan sesaat, delta T-nya itu hampir nol, ya. Jadi selang waktunya sangat-sangat kecil, ya. Itu eh, yang bisa kita simpulkan. Selang waktunya kecil. Nah, sehingga kita bisa menggunakan diferensial, ya. Nanti Anda belajar lebih jauh di kalkulus, ya. Jadi V itu adalah turunan dari perpindahan terhadap waktu, atau bisa kita tulis V sama dengan dr per dt. Nah, kalau kita tuliskan bisa seperti ini, ya, untuk dalam notasi vektor, sehingga kita bisa tulis kecepatan sesaat untuk masing-masing komponen adalah ini, ya. Nah, sehingga kita bisa tulis dx per dt itu adalah Vx, dy per dt adalah Vy, dan dz per dt adalah Vz. Sehingga kita bisa tulis kecepatan sesaat adalah sebagai berikut, ya. Seperti itu. Oke, ini mengenai eh, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah, sekarang kita lanjut ke percepatannya. Jadi, intinya kalau di kinematika kita membahas posisi, perpindahan, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, kemudian percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Dah, intinya itu saja, ya. Nah, apa itu percepatan rata-rata, ya? Waktu di SMA Anda mungkin sudah terbiasa mendengar istilah GLB. Ada yang masih ingat GLB itu apa? Ada yang masih ingat GLB waktu belajar di fisika SMA? Bisa mendengar Ingat Pak, suara? Gerak gerak lurus beraturan. gerak Oke. lurus beratur. Oke, terima kasih, ya. Apa sih artinya gerak lurus beraturan itu? Nah, gerak lurus beraturan itu artinya benda bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Nah, Gerak apa lurus bergerak. ya, apa artinya benda bergerak dengan kecepatan konstan? Artinya benda bergerak dengan percepatan sama dengan nol. Dengan kata lain, benda bergerak dengan kecepatan tetap, ya. Percepatannya nol, kecepatannya tetap. Kemudian ada lagi Anda pernah dengar istilah GLBB, artinya benda itu bergerak bisa mengalami penambahan kecepatan atau Jawa, Jawa, Jawa. nah, dengan kata lain GLBB itu A-nya tidak sama dengan nol. Oke. Nah, kecepatan partikel berubah dari V1 ke V2 dalam interval delta T, maka kita bisa hitung percepatan rata-rata atau A average selama delta T itu sebagai berikut, ya. Percepatan rata-rata adalah perubahan percepatan per interval waktu, sehingga kita bisa tulis seperti ini, ya. Delta V per delta T artinya
V2 dikurang V1 dibagi dengan selang waktunya, delta T. Nah, sama kayak tadi ya, kalau tadi ada kecepatan rata-rata, maka percepatan juga ada percepatan sesaat. Nah, percepatan sesaat ini terjadi ketika benda tersebut selang waktunya mendekati 0 ya, delta T-nya. Maka kita bisa menghitung menggunakan turunan, nah, maka A itu sama dengan delta V per delta T ya. Sorry, dV per dt ya. Yang mana ini adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu seperti ini ya. Sehingga kita bisa tulis eh, kecepat eh, turunan kecepatan terhadap waktu untuk masing-masing komponen sehingga seperti ini. Maka A sama dengan AXI plus AYJ plus AZK ya. Jadi ini. Ini adalah percepatan rata-rata. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya ya, itu mengenai eh, gerak lurus tadi, gerak lurus beraturan ya. Kalau gerak lurus beraturan, eh, artinya seperti ini ya. Oke, gerak lurus beraturan. Oke. Nah, gerak lurus beraturan ini tadi saya sudah bilang ya bahwa ini terjadi ketika benda itu eh, percepatannya sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa hitung bahwa tadi V sama dengan dx per dt ya. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa dx sama dengan V per dt. Nah, untuk Anda bisa lihat ya di sini kita akan integralkan ya di ruas kiri kita integralkan juga dengan di ruas kanan ya. Sehingga dari sini kita akan integralkan untuk posisi dari X1 sampai X2, sementara dt ini dari T1 sampai T2. Maka kita bisa tulis di sini ini adalah X2 dikurang X1 ya, sama dengan eh, V dikali T2 min T1. Dengan kata lain bisa kita tulis di sini delta X sama dengan V dikali delta T ya. Ini adalah eh, persamaan untuk benda bergerak lurus beraturan. Kita lihat di sini tidak ada A ya, artinya apa? A-nya sama dengan 0 ya. Ini untuk gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan yang biasa Anda kenal di SMP itu ada dua jenis ya. Yang pertama, benda bergerak dengan percepatan konstan ya. Ya, yang kedua, benda bergerak dengan percepatan berubah-ubah ya atau tidak konstan. Jadi kalau perubahan dengan percepatan konstan artinya kalau benda itu bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, maka dia akan bergerak terus dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Ada yang ada nggak Anda bisa kasih contoh nggak kira-kira benda apa yang bergerak dengan percepatan konstan? Ada yang tahu? Kira-kira? Nah, kalau Anda mau tahu, Anda coba jatuhkan eh, pulpen atau benda apapun di sekitar Anda ya dari atas ya, Anda lepaskan saja. Nah, maka benda tersebut itu akan jatuh ke bawah dengan percepatan konstan sebesar G ya. Yang mana G itu adalah 9,81 meter per second kuadrat. Ini percepatan gravitasi. Nah, ini jadi contohnya benda bergerak dengan percepatan konstan adalah benda yang jatuh bebas ya, seperti itu. Nah, sementara kalau benda bergerak dengan percepatan tidak konstan. Nah, Anda waktu naik motor, ya Anda ngegas, ngerem. Nah, itu Anda bergerak dengan A yang tidak konstan, ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya masuk dulu ke benda bergerak dengan percepatan konstan, ya. Benda bergerak dengan A tetap, ya. A itu acceleration, ya, percepatan. Oke.
Nah, misalkan tadi kita masih sudah dibahas ya di slide sebelumnya bahwa percepatan itu adalah percepatan sesaat apa? Perubahan atau turunan kecepatan terhadap waktu ya. Nah, maka berapa kecepatan misalkan kita ingin menghitung ya, apakah berapa percepatan akhir benda ya, hubungan antara percepatan, kecepatan awal ya. Nah, itu kita bisa turunkan dari persamaan ini ya. Jadi bisa kita lihat ya, kita berangkat dari definisi. Jadi kalau kita menyelesaikan problem fisika, kita berangkat dari definisi dasarnya dulu. Ya, kalau tadi A sama dengan dV per dt, nah ini kita bisa coba turunkan ya. Maka di sini bisa kita tulis dV itu sama dengan A dikali dt ya. A dikali dt. Sorry. Oke ya, A dikali dt. Nah, kalau sudah ketemu notasi seperti ini, maka selanjutnya kita akan integralkan ya. Ini kita integralkan, kalau di kiri diintegralkan, maka yang di ruas kanan juga kita integralkan. Sehingga ini kita integralkan dari V1, ya, V awal sampai V akhir, kita sebut V0 itu adalah V awal, dan V akhir adalah kita sebut dengan VT. Sementara eh, T awal kita sebut dengan T0 dan eh, T akhir kita sebut dengan T ya. Sorry ini teman-teman. Oke ya. Nah, dV ya, integral dari dV adalah V ya, sehingga kita bisa tulis di sini ya. Saya pelan-pelan dulu. Ya, ini berarti V. Aduh. Ya, ini V. Ini batasnya dari V0 sampai VT. Sementara ini A ya. Ini AT. Ini batasnya dari T0 sampai T ya. Sehingga kita bisa tulis di sini bahwa ini adalah VT dikurang V0. Ini adalah A T dikurang T0 ya. Jika T0-nya itu kita asumsikan sama dengan 0 sekon, maka kita dapat bahwa VT dikurang V0 sama dengan A dikali AT. Maka kita dapat persamaan akhirnya adalah kecepatan akhir VT itu sama dengan kecepatan awal dikurang, oke, ditambah percepatan dikali dengan waktu tersebut ya. Ini saat kecepatan sesaat ya. Seperti itu. Nah ya, jadi ini adalah persamaan kinematika pertama. Jadi kita mencari hubungan antara kecepatan akhir, kecepatan awal dengan A. Asumsinya apa? A-nya tetap ya. Nah, kita bahas ke sini dulu. Oke, ini persamaan kinematik yang pertama yang akan kita gunakan. Jadi persamaan kita kinematik ini akan menjadi dasar untuk kita menyelesaikan berbagai problem dalam kinematik ya, seperti itu. Oke, nah sekarang eh, oke, itu tadi. Nah, sekarang apabila kita ingin mencari ya yang kedua, oke, oke kita yang kedua kita akan mencari eh, hubungan antara eh, hubungan antara posisi ya, hubungan antara posisi kita sebut saja X ya, ini dalam satu dimensi X, kemudian kecepatan V dan percepatan. Nah, kita kembali lagi kita berangkat dari definisi ya. Nah, kalau kita mencari posisi, kecepatan dan percepatan, kita berangkat dari definisi kecepatan ya. Kecepatan itu sama dengan turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Kita ambil asumsi yang paling sederhana ya, satu satu komponen vektor yaitu di X ya. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini ya bahwa tadi apa? dx itu sama dengan V dikali
dt ya. Nah, jika V ini adalah VT, nah kita bisa balik lagi sebelumnya ya, tadi ya. Nah, VT sama dengan V0 plus AT ya. Kita substitusikan ke persamaan ini ya, sehingga kita dapat di sini bahwa dx sama dengan VT tadi apa? V0 plus AT, oke, dikali dengan dt. Oke, ya. Nah, dari sini kalau sudah ada dx, dt ya, ini kita integralkan ya. Ini kita integralkan, di kiri diintegralkan, maka di kanan juga kita integralkan ya. Di sini kita integralkan dari posisi x1 ke x2. Yang ini waktunya kita integralkan dari t1 ke t2 ya, seperti itu. Nah, maka integral dari dx adalah x ya. Ini saya pelan-pelan dulu biar semuanya keingat lagi. Ya, batasnya X1 sampai X2 dan kemudian V0 dt ya. Ini saya pelan-pelan saja supaya ini kita pecah ya supaya semuanya ingat lagi ya. V0 dt plus karena A konstan kita bisa taruh di depan ya, ini dt dari T1 per T2 ya. Maka ini kita bisa tulis lagi di sini X2 dikurang X1. Oke. Ini V0 T ya, integral dari dt adalah t, berarti V0t dari T1 sampai T2 ditambah AT ya, berarti AT batasnya dari T1, sorry ini ada T di sini, nah ini ya, jadi ada yang ketinggalan, maka integral dari T dt adalah T kuadrat dibagi 2 ya, kita taruh setengahnya di sini. Oke, T1 sampai dengan T2. Oke. Nah, jika kita asumsikan ya kita mulai T awalnya itu dari 0 second, maka persamaannya menjadi seperti ini. X2 dikurang X1 itu V0 dikali T2 ya. T2 kita anggap T, maka ini menjadi V0T plus setengah AT kuadrat ya. Maka kita bisa tuliskan di sini ya. X2 yang adalah posisi akhir itu sama dengan X1, oke, ditambah V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan. Ya. Nah, ini adalah persamaan kinematik yang kedua. Oke. Nah, itu ya, silakan diamati. Kalau ada pertanyaan, silakan. Monggo. Suara saya masih kedengaran ya di sana ya? Halo, masih kedengaran suara saya di sana? Masih Pak, masih Pak. Masih, Pak. Pak. Oke, baik. Heeh. Oke, ini nanti saya tadi sudah rekam ya. Masih Pak. Kalau Masih, kalau Pak. Masih kedengaran. oke, Aman baik. Pak. Oke, terima kasih. Ini memang sepertinya di saya ada delay ya. Ini sudah saya rekam ya. Nanti akan saya share rekamannya di My ITS Classroom ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin kesulitan mengikuti kuliah ini karena gangguan koneksi, lebih tepatnya koneksi saya sih yang kurang bagus di sini. Nah, nanti bisa lihat rekamannya, tapi tetap nyimak dulu ya sampai akhir. Oke. Nah, itu tadi persamaan kinematik yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, oke. Kita akan coba mencari hubungan ya antara, oke. Kita mencari hubungan antara eh, posisi ya, posisi, kecepatan awal, kecepatan akhir, dan percepatan ya. Nah, ini yang ketiga nih. Nah, kita berangkat dari persamaan kedua yang sudah kita punya ya. Kita tulis ulang lagi. Jadi tadi posisi akhir ya, X2 itu sama dengan X1 ya, posisi awal ditambah kecepatan awal dikali dengan T, oke, ditambah setengah dikalikan dengan percepatan dikali dengan waktu pangkat 2. Nah,
Sekarang kita ingin, di sini kita tidak ada hubungan dengan T ya, maaf, ini ada kurang satu di sini, ini hubungannya dengan T ya. Nah, sekarang katakanlah dalam suatu problem kita tidak punya informasi mengenai waktu. Nah, kita hanya punya posisi, kecepatan awal, kecepatan akhir, dan percepatan. Nah, kita akan mencari hubungannya dengan posisi X ya, katakan seperti itu. Nah, berarti yang harus kita substitusi adalah variabel T-nya. Oke? Nah, dari persamaan yang pertama tadi ya, persamaan kinematik yang pertama ya, ini kita ingat ya. Jadi kita kan punya tadi VT sama dengan V0 plus AT ya. Nah, berarti kalau tadi kita punya di persamaan satu ya, persamaan satu itu adalah VT sama dengan V0 eh, V0 plus AT. Nah, maka kita bisa dapat di sini T-nya. Berarti T sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan A. Ya. Nah, ini adalah T-nya. T ini yang kita dapatkan dari persamaan satu, kita substitusi ke persamaan kedua. Ya. Sehingga jadinya seperti ini. Oke. Nah, berarti tadi kita tulis ulang ya, bahwa tadi X2 sama dengan X0 ditambah V0T plus setengah AT kuadrat. Oke. Tadi T-nya bisa kita ganti ya. X2 sama dengan X0 ditambah V0. Kita ganti tadi T-nya adalah T sama dengan VT min V0 per A. Kita ganti ke sini. Jadi di sini adalah VT. Oke. Min V0 dibagi dengan A. Oke. Ditambah ditambah setengah ya dikali A dikali T kuadrat. T-nya kita ganti lagi, substitusi. VT dikurang V0 per A pangkat 2 ya. Sehingga kita jabarkan lagi di sini X0, di sini kita dapat V0 dikali VT ya per A, oke, dikurang V0 pangkat 2 per A ya. Ini kita kalikan masing-masing dari dari variabel di dalam kurung ini ya. Ditambah ditambah. Nah, ini kita uraikan dulu ya. Yang ini kita uraikan, ini A, maka ini VT kuadrat, oke, dikurang 2 V0 kali VT, oke, ditambah V0 kuadrat ya per A pangkat 2 ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah dari sini ada yang bisa kita eh, coret-coret ya. Nah, ini kita bisa ganti di sini sehingga ini tinggal pangkat 1 ya. Maka kita bisa tulis di sini ini X0, oke, ditambah V0 dikali VT per A dikurang V0 kuadrat, oke, per A. Nah, ini kita keluarkan ya. Satu-satu ini VT kuadrat. Oke, VT kuadrat per 2A. Oke. Kemudian ini menjadi minus ya. 2 dikali setengah jadi 1 di sini sehingga ini bisa kita tulis V0 dikali VT per A. Oke. Ditambah ditambah V0 kuadrat, oke, per 2A. Oke. Oke. Oke, sampai di sini dulu ya. Silakan diamati. Ini saya pakai, sorry, ini X0. Oke, silakan diamati dulu. Sorry, ini saya pakai X1 ya. Saya perbaiki supaya konsisten. Oke, ini saya pakai X1, ini X1, ini X1. Oke, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita lihat dulu mana yang sama ya. Nah, ternyata kita lihat ini dan ini sama ya, V0 kali V0 VT per A
ini plus V0 VT per A, ini minus V0 VT per A. Maka ini kita bisa hilangkan ya, karena ini kita anggap satu ya. Ini misalkan BB dikurang BB hasilnya 0 ya. Sama seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita dapat di sini. Oke. Yang tersisa berarti sekarang X1, oke, ditambah, oke, ditambah V0 kuadrat per A. Jangan lupa di sini ada setengahnya, oke. Dikurang V0 kuadrat per A ditambah 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 VT kuadrat per A, setengahnya kita pindahin ke depan, oke. Dikurang dikurang kurang ya. Oke. Seperti ini, oke. Cukup ya. Ada yang kurang di sini? Oke, berarti sudah ya. Nah, maka kita bisa lihat di sini bahwa setengah V0 kuadrat A dikurang V0 kuadrat A, maka hasilnya adalah min setengah ya. Sehingga kita bisa tulis X1 minus setengah V0 kuadrat per A ditambah setengah VT kuadrat per A. Oke. Ini saya sambung ke sini. Oke. Sehingga kita tuliskan lagi. Tadi X2 sama dengan X1. Ini kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Ya. Ditambah eh, setengah kita keluarkan ya. Ini menjadi V0 kuadrat. Oke. Per A. Ditambah VT kuadrat per A. Maka, sorry, ini kita hapus ya, ini harusnya minus. Oke, ini minus. Oke, sehingga bisa kita tulis di sini bahwa X2 sama dengan X1. Oke, A-nya kita bawa keluar ya, sehingga menjadi 1/2A dikali VT kuadrat dikurang V0 kuadrat ya. Nah, maka kalau saya putar bisa jadi seperti ini. VT kuadrat dikurang V0 kuadrat, oke, dibagi 2A. Oke, ini sama dengan X2 dikurang X1. Maka kita kalikan 2A untuk masing-masing ruas, maka jadinya seperti ini. VT kuadrat dikurang V0 kuadrat, ini sama dengan 2 kali A dikali X2 min X1. Sehingga kita bisa tulis VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X2 dikurang X1 ya. Nah, ini adalah persamaan kinematik yang ketiga. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini bahwa kecepatan akhir itu sama dengan ini ya, hubungan antara kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan dan posisi. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali X2 min X1. VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatannya yang konstan tentunya, X2 adalah posisi awal, dan X1 adalah posisi akhir. Maka kita bisa tuliskan lebih ringkasnya seperti ini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali delta X ya. Delta X adalah perpindahan ya. Seperti itu. Nah, dari penurunan tadi kita dapat 3 persamaan kinematik ya. Ini yang utama ya. Persamaan kinematik. Persamaan kinematika. Pada kasus A-nya tetap tadi ya, A tetap. Oke, yang pertama tadi kita punya apa? VT sama dengan V0 plus A dikali T. Yang kedua tadi kita punya X2 sama dengan X0 ditambah V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kemudian yang ketiga tadi kita punya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali delta X ya, perpindahan. Ya, ini adalah persamaan kinematik yang barusan kita turunkan tadi.
Nah, persamaan kinematika inilah yang nanti akan menjadi dasar untuk kita menyelesaikan berbagai problem gerak ya, problem gerak. Mulai dari gerak jatuh bebas ya, kemudian gerak horizontal ya, sampai nanti kita membahas gerak proyektil atau gerak peluru ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi tiga persamaan kinematik inilah yang akan menjadi dasar kita menghitung eh, kecepatan dari suatu benda ya, seperti itu. Oke, ya. Ini tadi saya sudah turunkan semuanya. Nah, jadi ada tiga persamaan ini ya. Oke. Oke. Oke, sebelum ke gerak peluru. Sampai sini jelas ya suara saya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, saya akan coba memvisualisasikan ya. Eh, nanti kita akan bahas contoh soal. Nah, jadi kalau boleh saya visualisasikan ya. Nah, jadi kalau dalam bentuk grafik tadi ya. Oke. Oke. Nah, kalau dalam grafik ya, benda bergerak dengan percepatan tetap ya, bisa kita gambarkan dalam sebuah grafik ya, seperti ini. Nah, jadi misalkan ini benda, oke. Ini adalah kita mengamati benda dalam T, ya berapa nilai A pada setiap T ya, seperti ini. Oke, ya. Atau biasanya kita lihat dalam eh, sorry, ini bukan A, ini kita ganti V ya. Jadi kita mengamati benda itu bergerak ya, benda itu bergerak. Oke, oke ya. Jadi sumbu V, sumbu vertikal adalah V, sumbu horizontalnya adalah T. Nah, kalau benda itu bergerak dengan percepatan tetap ya, maka dia akan seperti ini ya grafiknya. Nah, artinya dia naiknya beraturan. Nah, eh, kalau dia ini percepat ya, ini dari T sampai sini nih percepatannya tetap ya. Katakanlah ini 0, ini katakanlah T1. Kemudian ketika benda bergerak konstan, kira-kira V-nya ke atas, ke bawah atau stabil ya. Nah, kalau dia tetap, artinya V-nya tidak berubah sampai selang waktu tertentu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan T2. Oke. Kalau dia misalkan saya perpanjang, kalau misalkan dia bergerak dipercepat lagi dengan percepatan tetap, dia seperti ini. Nah, ini katakanlah T3 seperti itu ya. Jadi eh, dia dipercepat lagi. Nah, kemudian ketika dia diperlambat, maka V-nya akan turun, maka dia akan seperti ini. Ya. Nah, kalau dia diperlambat sampai dia berhenti, maka V-nya akan sama dengan 0 di sini. Ya. Nah, ini adalah visualisasi dari benda yang bergerak dengan percepatan awal ya, sehingga kecepatannya nambah terus. Nah, sampai di T1, benda ini akan bergerak dengan kecepatan konstan ya, artinya ini A-nya 0 ya. Kalau Anda lihat dia flat begini artinya tidak ada perubahan kecepatan, artinya delta V-nya 0, maka kalau delta V 0 maka otomatis A-nya sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini kita lihat perubahan kecepatan lagi ya. Dia naik lagi artinya di sini A-nya tetap ya, karena kita lihat kalau dia naiknya lurus seperti ini A-nya tetap ya. Ini A tetap. Nah, kemudian saat di sini ya, A-nya nilainya positif atau negatif ya. Ini A-nya negatif, artinya dia mengurangi kecepatan ya. Di fisika kita tidak mengenal istilah perlambatan ya. Yang adanya percepatan, yang satu percepatan nilainya plus, satu percepatannya nilainya negatif ya. Tapi dua-duanya sama dengan percepatan ya. Seperti itu. Nah, saat di sini V-nya sama dengan 0, artinya di sini dia berhenti.
Artinya kalau benda itu berhenti atau diam, V-nya sama dengan nol. Ini kalau benda bergerak dengan kecepatan tetap, ya. Nah, kalau benda bergerak dengan A tidak tetap, ya, maka seperti apa kira-kira? Ya, maka dia akan ya tidak beraturan seperti ini ya. Kita bisa lihat kalau dia A-nya tetap, ya, dia akan linear seperti ini ya, garis lurus. Nah, kalau dia A-nya tidak tetap, lah, maka dia akan seperti ini. Nah, ya, contohnya. Contohnya seperti ini. Ini contoh A tidak tetap. Ya, jadi A-nya selalu berubah-ubah gitu. Nah, kita bisa menghitung luas ya, bisa mungkin menghitung berapa total jarak yang ditempuh. Nah, itu dengan menghitung luas area di bawah kurva ya. Maka kita bisa menghitung total jarak tempuh ya, itu sama dengan luas area di bawah kurva. Luas area di bawah kurva. Nah, maka yang mana? Nah, berarti yang ini ya. Nah, ini adalah jarak tempuhnya. Jadi kita bisa menghitung luas area di bawah kurva itu adalah jarak tempuhnya ya. Jadi kita bisa hitung, kita bisa membagi ini katakanlah luas area satu, luas area 2 ya berupa persegi panjang ini segitiga, ini trapesium luas area 3 dan ini luas area 4. Maka bisa kita tulis di sini luas areanya ya, jarak tempuhnya itu adalah total luas area, berarti apa? L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Ini kalau dia percepatan tetap, maka dia akan membentuk eh, geometri tertentu yang teratur ya, seperti itu. Ya namanya juga tetap ya, berarti dia teratur, berubahnya secara teratur. Kalau ini tidak. Nah, caranya gimana? Nah, kita di sini ya, ya, kita gunakan integral ya karena kita menjumlahkan luas area kita bagi ini menjadi kecil-kecil ya. Nanti Anda belajar di kalkulus ya di matematika satu. Nah, kalau misalkan kita ingin menghitung luas jarak tempuh sampai di sini ya katakanlah di sini T2 maka kita bisa gunakan definisi tadi ya bahwa V sama dengan dx per dt. Nah, maka kita bisa tulis bahwa x sama dengan V ya integral dari dt. Ya, ini luas area di bawah kurva ya waktu di SMA kita sudah belajar. Nah, jadi kita mengintegralkan eh, kurva dari T1 sampai T2 ya. Jadi ini luas area di bawah kurva yang menggunakan integral. Kalau dia V-nya tidak tetap. Oke, ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau Ya, nanya tapi yang sebelumnya yang itu mana? yang pas cari yang nih persamaan kinetiknya itu Mm-mm. kenapa X1 ya tiba-tiba Pak? Ini kan dari X0 kenapa jadi diubah jadi X1? Ya, tadi saya ini mengkoreksi aja. Sebenarnya sama, X0 itu adalah posisi awal, X2 ini posisi akhir. Jadi biar konsisten ya. Karena saya awalnya pakai X1, maka di sini saya ganti jadi X1. Ya. Jadi supaya konsisten aja. Jadi intinya apa? X1 itu yang di sebelah sini ini adalah posisi awal, ini adalah posisi akhir. Sama ya. Saya menggantinya supaya konsisten aja karena di sini saya sudah pakai X1 ya, biar tidak bingung. Gimana menjawab? Oh, jawab Pak. Oke. Baik, ada lagi? Habis ini kita akan masuk contoh soal ya. Oke, kalau tidak ada, nah sekarang kita akan masuk ke sebuah contoh soal ya. Eh, jadi misalkan di sini contoh soal, contoh ya. Misalkan di sini diketahui ya, diketahui dari sebuah gedung dilemparkan sebuah bola lurus dengan kecepatan 3 meter per second ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah gedung ya. Saya misalkan saja ini gedungnya.
ya. Anggap saja ini gedung ya. Nah, ini tanah ya, ground. Nah, ada benda katakanlah bola itu dilempar lurus ke atas dengan kecepatan awal 3 meter per second ya. Kita tulis berarti kecepatan awal V0 ya, kecepatan awal 3 meter per second. Oke. Nah, yang ditanya berapa tinggi maksimum yang dicapai bola ya. Jangan lupa di sini ada gravitasi. Gravitasi nilainya eh, 9,81 meter per second kuadrat ya kalau kita mau hitung akurat. Tapi untuk mempermudah biasanya kita asumsikan sama dengan 10 meter per second kuadrat ya. Angka itu nggak jadi masalah ya karena masalah kalkulator. Nanti bisa pakai kalkulator. Yang penting logikanya dulu. Nah, yang ditanyakan di sini ya problemnya, yang pertama kita diminta berapa tinggi maksimumnya ya. Kita sebut dengan Hmax-nya berapa. Oke. Kemudian eh, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi tertinggi. Jadi di sini ditanya berapa untuk dia mencapai Hmax ya, untuk dia mencapai Hmax berapa T-nya ya. Nah, bisa kita tulis berarti B adalah T untuk mencapai H maksimum. Oke. Nah, kemudian yang C adalah berapa kecepatan bola ketika melalui kedudukan mula-mula. Nah, berarti berapa V kedudukan mula-mulanya di sini nih, ya. Nah, oke. Berapa eh, posisi benda ya, sorry, kecepatan benda ketika melalui posisi mula-mula di sini. Nah, ini kita tahu ini H gedung ya di sini. Gedung ini punya ketinggian. Oke, nolnya ada di sini. Karena ini vertikal kita asumsikan sama dengan nol ya. Berapa V saat melalui Y0 ya, saat melalui Y0. Oke. Dan yang D hitung kecepatan bola saat setelah 2 second ya. Jadi ketika dilempar 2 second setelahnya V-nya itu berapa? Berarti kita bisa tulis V saat T sama dengan 2 second ya. Ini berapa nih VT saat 2 second? Yang terakhir, di mana posisi bola tersebut berada ya. Nah, berarti eh, yang ditanyakan adalah setelah 2 sekon itu dia ada di mana gitu ya. Seperti itu. Di mana posisinya saat setelah 2 sekon. Oke, kita akan selesaikan yang pertama dulu ya. Oke, kita selesaikan yang pertama dulu. Ini saya eh, pisahkan ya biar nggak bingung. Oke ya. Oke, kita akan coba mencari solusinya. Yang A dulu ya, Hamax. Oke. Apa sih syarat ketika benda itu mencapai ketinggian maksimum? Nah, benda itu ketika dilempar ke atas, kira-kira makin cepat atau makin lambat kira-kira? Ketika benda itu dilemparkan secara vertikal ke atas, kira-kira gimana? Lambat, Pak. Makin lambat. Makin lambat, Pak. Oke, makin lambat. Kenapa makin lambat? Karena ada percepatan gravitasi yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi ya. Dalam hal ini ke bawah. Artinya apa? Benda tersebut akan bergerak terus ya dengan kecepatannya semakin kecil. Nah, ketika sampai Hmax maka kecepatannya sama dengan nol. Nah, itu ya. Jadi kita tahu bahwa ketika benda mencapai ketinggian maksimum, maka kecepatannya sama dengan nol. Jadi benda itu diam sejenak di atas, di ketinggian maksimumnya, kemudian turun lagi ke bawah, dipercepat atau diperlambat ketika benda bergerak dari titik maksimumnya. Cepat. Dipercepat. Logikanya Dipercepat, seperti Pak. itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berapa ketinggian maksimumnya? Ketinggian maksimumnya. Oke, ketinggian maksimum berarti benda itu akan bergerak ke atas ya. Nah, sampai di sini berapa? Nah, ini yang kita akan coba hitung Hmax dari di gedung ya. Nah, berarti kita mencari hubungan antara posisi dengan kecepatan eh, posisi dengan kecepatan ya, kecepatan awal. Oke.
Nah, tadi kita kira-kira pakai persamaan kinematik yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Di sini kita punya kita punya A-nya adalah G ya. A-nya adalah G minus ya karena berlawanan dengan kecepatan dan kita punya V0 sama dengan 3 meter per second yang ditanya adalah posisi akhirnya. Oke, posisi akhir. Kira-kira pakai persamaan kinematik yang mana? Kedua, Oke, kita Pertama. pakai persamaan kinematik Bisa yang dengan kedua ya. V0 tambah Persamaan kinematik yang kedua. Berarti bisa kita tulis di situ. Kita ganti X-nya menjadi Y ya, karena dia vertikal sehingga kita bisa tulis Y ya. Y akhir ya. Katakanlah di sini kita sebut ini titik 1. Oke. Di titik apa? Di titik maksimumnya adalah titik 2 dan titik melewati titik awalnya itu kita sebut dengan titik 3 ya, katakanlah seperti itu. Ya, supaya mudah. Jadi 1 itu titik mula-mula, 2 adalah titik tertingginya, 3 adalah titik di bawah eh, posisi awal ya. Jadi kita bisa tulis di sini. Berarti tadi titik akhirnya adalah Y2 ya, yang kita sebut dengan ketinggian maksimumnya. Ini adalah Y1 plus V0, oke. V0 dikali dengan T plus setengah G, A-nya adalah min G ya, G T kuadrat. Oke, maka kita dapat di sini ya bahwa Y2-nya, oke, Y2-nya sama dengan, nah karena Y1 ini kita asumsikan sama dengan 0, maka bisa kita tulis di sini ini V0 dikali T min setengah GT kuadrat. Oke, nah sekarang yang jadi problem kita belum punya T-nya. Nah, T-nya dari mana? Nah, kita bisa pakai persamaan kinematik yang kedua tadi, yang pertama ya, di mana VT sama dengan V0 plus A kali T. Maka tadi saat mencapai ketinggian maksimum, VT-nya sama dengan 0, V0-nya adalah 3 dari soal, oke? A-nya adalah min G, kita asumsikan G-nya adalah 10 ya, maka bisa ditulis min 10T. Sehingga kita dapat 10T sama dengan 3, maka T-nya sama dengan 3/10 atau 0,3 second ya, seperti itu. Nah, ini akan kita masukkan ke persamaan ini. Maka kita bisa hitung Y2, oke, sama dengan V0. V0-nya adalah 3, oke. T-nya adalah eh, T-nya adalah 0,3 ya. Ditambah sorry, oke, dikurang setengah kali 10, oke, kali 0,3 pangkat 2 ya. Sehingga kita bisa tulis di sini, ini berarti 0,9, oke. 0,9, oke, dikurang 5 kali 0,09. Oke, berarti berapa nih? Berapa kira-kira? Coba hitung di sana. Berarti 0,9 dikurang 5 kali 0,9 berapa tuh? 0,45, Pak. 0,45. 0,45 ya. Jadi kita dapat 45. oke. Posisi Y2 adalah 0,45 meter. 0,45 meter ini di atas gedung ya. Jadi bukan dari tanah, di atas gedung. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Nah, pertanyaan yang B, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum? Nah, kita udah dapat ya. Nah, jadi untuk mencapai ketinggian maksimum, waktunya sebesar 0,3 second ya, seperti itu. Jadi, ini sudah terjawab ya, yang ini juga terjawab ya. Nah,
Kemudian sekarang yang jadi pertanyaan, ketika bola sudah mencapai B, ya, berapa ya? eh, yang ditanya adalah kecepatannya ya, kecepatan setelah tepat melalui posisi mula-mula, berarti berapa V3 ya, seperti itu. Nah, caranya gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Nah, ya sama ya, berarti kita tinggal menggunakan, jadi begini, karena waktu yang diperlukan untuk benda sampai ke ketinggian maksimum adalah 0,3 sekon, ya, maka waktu yang diperlukan untuk benda sampai ke sini itu adalah 0,3 sekon juga gitu ya. Nah, maka kita bisa gunakan V3 ya, itu eh, sama dengan menggunakan persamaan kinematik 1, V3 sama dengan V2 dikurang G dikali T ya, maka kita bisa tulis V2 tadi sama dengan 0 ya, maka ini dikurang G dikali T, G-nya tadi 10, T-nya 0,3 sehingga kita bisa tulis V3 sama dengan min 3 meter per second ya. Sama seperti dengan kecepatan awal, besarnya tapi arahnya berbeda ya. Artinya ketika benda tepat di titik 1 itu min 3 meter per second ya. Setelah melaluinya, nah tentu dia akan eh, semakin besar ya, yang arahnya ke bawah. Nah, yang D, hitung kecepatan bola setelah dilempar 2 sekon ya. Ini berarti pakai yang mana kira-kira? Berapa kecepatan akhir saat benda dilempar setelah 2 sekon gitu? Kira-kira pakai persamaan kinematik yang mana? Halo? Tiga, Yang? tiga, Pak. Yang pertama ya, karena hubungan antara V akhir V awal, A dan waktu ya. Ya udah kita tinggal karena waktunya diketahui 2 sekon ya, maka kita bisa tulis V saat 2 sekon itu sama dengan V mula-mula min A dikali T ya. Maka kita bisa tulis V0-nya adalah 3 dikurang 10 dikali 2 sekon ya. Berapa ini? 3 dikurang 20 berapa tuh? Minus Min 17. 17. 17. Berapa? Sorry ini Minus V0 17. berapa? Minus 17 Minus 17 apa meter per second. meter per Per second. second ya, seperti itu. Artinya apa? Kalau kok kecepatannya minus, artinya apa tuh kalau kecepatannya minus? Melambat, Pak. Arahnya turun ke Arahnya, bawah. Pak. Nah, betul ya. Jadi Bawah plus arahnya Pak ke minus bawah. itu menunjukkan arah ya. Kalau plus plus artinya dia searah dengan kecepatan awal. Kalau minus dia berlawanan dengan kecepatan awal ya, seperti itu. Nah, kalau dia minus artinya dia mengarahnya ke bawah ya dalam kasus ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, saat kecepatannya min 17 meter per second, nah kira-kira benda itu ada di mana kira-kira? Ada di mana tuh? Nah, untuk yang E nanti silakan Anda cari ya. Anda bisa pakai persamaan kedua ya, persamaan kedua dengan T-nya sama dengan 2 sekon atau menggunakan persamaan ketiga dengan memasukkan ini ya, VT-nya ini ya. Seperti itu. Tapi lebih tepatnya menggunakan persamaan kedua ya. Bisa. Oke. Itu. Nah, sekarang contoh soal selanjutnya. Oke, kita break 1 menit dulu ya. Bentar. Oke, kita break 1 menit dulu.
Oke, masih di sana semuanya? Masih, Pak. Masih, Oke, Pak. oke, Masih, kita lanjutkan ya. Pak. Jadi contoh soal selanjutnya, sebuah partikel ya bergerak menurut sumbu X ya dengan percepatan A sebagai fungsi waktu. Nah, jadi kita lihat di sini benda bergerak ya, diketahui. Oke, diketahui dari soal bahwa benda ini bergerak dengan A sebagai fungsi waktu, artinya A-nya berubah setiap waktu. Itulah definisi dari benda bergerak dengan percepatan tidak tetap. Percepatannya berubah terhadap waktu. A sama dengan 3T plus 2 ya. Yang mana T itu adalah waktu A dalam sekon dan A-nya adalah meter per second kuadrat. Nah, jika awalnya benda posisinya berarti X saat T sama dengan 0 ya. Benda posisi awalnya adalah 2 meter, oke. Dan kecepatan awalnya V saat T-nya sama dengan 0 itu adalah 3 meter per second, oke. Maka yang ditanya di sini, oke, yang ditanya atau problemnya, yang A, oke, berapa posisi partikel saat 2 second ya, berarti X2, ini berapa nih? Oke, nah yang B, berapa kecepatan rata-rata? Nah ini V rata-rata, ya, ada tanda barnya di atas, itu artinya, tapi tidak ada anak panah ya, saya anggap V bar aja di sini. Itu kecepatan rata-rata dari T sama dengan 2 sekon sampai dengan T sama dengan 4 second. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda diminta untuk menghitung berapa kecepatan, oke, saat T 3 sekon. Oke. Nah, yang keempat ya, posisi partikel, berarti X ya, saat kecepatannya 12 meter per second. Oke ya. Berapa posisi partikel saat A-nya sama dengan 12 meter per second. Nah, ketika kita menyelesaikan ini, kita tidak bisa menggunakan persamaan kinematik. Ada yang tahu kenapa? Kenapa kita tidak bisa menggunakan persamaan kinematik? Halo? Karena A-nya tidak tetap, Pak. Ya, itu ya kuncinya di situ. Kalau A-nya tidak tetap, maka kita menggunakan turunan dan integral ya. Gampangnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikan yang A dulu. Nah, sekarang kita punya yang A ya, kita jawab yang A. Berapa X ya saat T-nya 2 sekon? Berarti waktu X2 itu berapa dia? Nah, di sini kita cuma punya data-data kita yang pertama adalah V-nya ya. Kita punya persamaan A-nya, tapi kita tidak punya persamaan V maupun X. Padahal untuk menghitung X, kita harus punya persamaan X-nya yang berubah terhadap waktu. Nah, kalau begitu, ya, apa yang bisa kita hitung nih kalau begini? Apa kira-kira? Nah, karena kita hanya punya fungsi percepatan, tapi kita tidak punya fungsi kecepatan, kita nggak punya. Kemudian yang X juga kita belum punya. Nah, ini caranya kita akan mencari dulu fungsi dari V dan T. Karena kalau kita sudah punya persamaan V dan T, V dan X, maka gampang untuk menghitungnya tergantung T-nya saja. Nah, di sini kita hanya punya A, tapi kita akan mencari X. Berarti apa yang kita lakukan nih kira-kira? Nah, kita kembali ke definisi. Tadi apa? Bahwa A sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, maka kita akan bisa mendapatkan persamaan V di sini. Caranya ya seperti tadi ya, dV sama dengan A dikali dt. Ini kita integralkan, oke, dari V0 sampai V ke T. Nah, ini kita mulai dari T sama dengan 0 sampai ke T. Oke?
Nah, dari sini kita bisa dapat apa? Di sini VT ya kita bisa tulis di sini integral dari dv adalah V ya. Batas atasnya adalah V0. V0-nya berapa? 3 ya. Ini diketahui 3 meter per second. Sementara V akhirnya ya ini yang V fungsi T tergantung T-nya berapa. Nah, ini kita masukkan A-nya ya. A-nya apa? 3T plus 2 ya kali dt. Ini kita integralkan dari 0 sampai dengan t. Oke. Maka ini bisa kita tulis VT ya dikurang 3. Oke. Ini sama dengan berapa? Berarti ini kita bisa tulis di sini berapa nih kira-kira? Berarti apa? T pangkat 3 ditambah 2T. Nah, kita masukkan syarat batasnya di sini 0 sampai T. Maka kita bisa tuliskan di sini VT, kita biarkan saja dulu min 3 di sini. Maka kita bisa tulis bahwa ini adalah T pangkat 3 yang kita masukkan. Ini jelas seperti ini. Maka dari sini kita dapat VT sama dengan T pangkat 3 plus 2T ya ditambah dengan 3. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung V ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini untuk persamaan untuk menghitung V-nya. Nah, tapi yang ditanya adalah X. Nah, maka kita akan mencari fungsi XT-nya lagi. Nah, ini dari mana ya? Kembali lagi ya ke definisi. Kita bisa tulis VT ya. Oke. Oke, kita bisa tulis bahwa V sama dengan turunan posisi terhadap waktu. Nah, kita akan mencari, kita sudah punya ininya nih, VT-nya. Sekarang kita mencari X-nya. Nah, jadi gimana? Ya udah, kita gunakan integral seperti tadi. Dari sini kita bisa tulis dx sama dengan V dt ya. Ini kita integralkan dari X0 ya sampai XT ya. Ini kita integralkan sama dari T sama dengan 0 sampai dengan T. Jelas ya? Nah, ini integral dx jelas berarti X T dikurang X0-nya. Nah, X0-nya diketahui tapi nanti kita masukin ya. Maka di sini kita masukin persamaan V yang kita dapat, berarti di sini apa? T pangkat 3 ditambah 2T ditambah 3 dt. Ini kita integralkan dari T sama dengan 0 sampai dengan T tertentu. Oke. Maka kita bisa tulis di sini XT dikurang X0 itu sama dengan integral dari T pangkat 3. Berapa? Berapa integral dari T pangkat 3? T pangkat 4/4. Nah, 1/4 kali T pangkat 4. Oke. Integral dari 2T dt. Berapa? Berarti berapa? T kuadrat. T kuadrat. T kuadrat. Ya, T kuadrat ya. Betul. T kuadrat. Integral dari 3 dt. Kuadrat. Integral 3 3T. dt. 3T ya. Oke, nah ini kita masukkan batasnya dari T sama dengan 0 sampai 3T. 3T. T. Maka kita bisa tulis di 3T. sini bahwa XT sama dengan X0 oke, ditambah 1/4 T pangkat 4 ditambah T kuadrat oke, ditambah T kuadrat. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah nih. Oh, coba lihat, ada yang salah nggak kira-kira di sini? Itu integral Integral yang pertama, Pak. Nah, yang mana kira-kira? yang pertama itu kenapa kok nggak 3T kuadrat per Nah, 2? harusnya berapa? 3T kuadrat per 2. Nah, 3 per berapa? 2T kuadrat. 3T? 3T kuadrat per 2. Ya, betul ya. Ada yang jeli berarti. Oke.
Perhatikan ya. Jadi ini ya. Ini harusnya berapa nih? Salahnya mulai dari sini nih. Ya. 3T kuadrat per Oke. 2. 3T kuadrat per 2. Good. Oke. Ya. Saya notice saat dimensinya tidak sama ya. Berarti di sini kita tulis ulang. Di sini V, T ya dikurang 3. Ini berapa berarti? 3 per 2 kali T pangkat 2 ditambah 2T dari 0 sampai T. Oke, coba dicek. Apakah sudah betul integralnya? Sudah. Oke, Betul. nah maka Sudah, Pak. ini kita bisa tulis VT sama dengan 3, eh, sorry, 3 per 2, ya, 3 per 2 T kuadrat ditambah 2T ditambah 3, ya. Nah, ini VT-nya. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita akan mencari XT ya. Maka V, oke, maka kita bisa tulis V sama dengan dx per dt ya. Kita bisa tulis tadi dx sama dengan v dt, kita integralkan dari x0 sampai x t ya. Ini kita integralkan dari t sama dengan 0 sampai ke t ya. Ini maka kita bisa dapat integral dari dx adalah x, maka ini xt dikurang x0. Oke. Nah, ini kita integralkan. Yang ini ya, kita bawa ke dalam sini. Ya, kita substitusikan. Oke. Ini 3 per 2T pangkat 2 ditambah 2T ditambah 3 dt. Oke. Nah, ini kita tulis. Berarti berapa nih? 3 per 2 integral dari 3 per 2T pangkat 2 dt. Berapa berarti? Integral dari T pangkat 2? Tengah T pangkat 3. Nah, T pangkat 3 ininya jadi setengah ya, karena 3-nya naik. Oke. Oke. Bentar, biar. Oke, T pangkat 3. Oke, ininya jadi berapa? Plus integral 2T dt. T pangkat T pangkat 2. 2 ditambah 3T. Nah, ini kita masukkan syarat batasnya dari 0 sampai dengan T. Oke. Maka kita bisa tulis di sini ya, ini jangan lupa di sini ada xt min x0. Kita bisa tulis bahwa xt sama dengan setengah T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 ditambah 3T, oke, ditambah X0. X0-nya berapa dari soal? Berapa? 2. 2. Sehingga kita bisa tulis di sini setengah T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 plus 3T ditambah 2. Nah, ini adalah XT-nya. Nah, berarti berapa nilai X-nya saat T sama dengan 2? Ya udah, tinggal kita ganti aja ya. Berarti eh, berarti di sini kita bisa tulis ya, berarti berapa X-nya ya. Kita tulis dulu tadi persamaannya. Berapa tadi XT? Sama dengan setengah T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 ditambah 3T ditambah 2. Nah, berapa X saat T sama dengan 2? Ya, ya udah tinggal kita ganti aja ya. Maka kita bisa tulis X2 itu setengah dikali T-nya 2. Kita tinggal ganti 2 di sini ya. Pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 ditambah 2 ya. Nah, ini kalau kita hitung berapa nih kira-kira? Ini berarti setengah. 2 pangkat 3 berapa? 8. Ditambah 4, ditambah 6, ditambah 2 ya. Ini berarti kita
Bisa kecilkan 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 2 berapa? Berapa? 16 ya. Maka kita bisa tulis saat benda di 2 second, posisinya adalah 16 meter ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kecepatan rata-rata ya. Ini untuk yang A. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah kecepatan rata. Halo, apakah layar saya terlihat di sana? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Jelas. Muncul lagi, Pak. Oke. Tadi suara saya sampai di mana? Tadi nggak sengaja ke mute tuh. Oke ya, sekarang kita akan menghitung V rata-rata saat 2 sampai dengan 4 second. Jadi ingat tadi bahwa V rata-rata, oke, V rata-rata itu sama dengan, oke ya, V rata-rata itu sama dengan delta X per delta T ya. Artinya kalau dari T 2 sampai 4, artinya ini X2, oke, X4 ya, sampai dikurangi dengan X2. Selang waktunya dari 2 sampai 4, maka ini 4 dikurang 2. Sehingga kita bisa tulis bahwa V rata-rata itu sama dengan X4 dikurang X2 dibagi 2. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, X2-nya kita sudah punya, X4-nya yang belum kita punya. Maka kita tinggal hitung saja ya. Maka X4 sama dengan setengah, oke. Kita tulis dulu persamaannya XT sama dengan setengah T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 ditambah 3T ditambah 2. Nah, maka X4 kita bisa tulis setengah, oke, dikali 4 pangkat 3, oke, ditambah 4 kuadrat ditambah 3, oke, ditambah 3 kali 4 ditambah 2. Berapa tuh kira-kira? Berapa? Ini sekitar, ya katakanlah sekitar 62 meter ya. Nanti teman-teman bisa hitung lagi. Nah, kemudian kecepatan rata-ratanya kita udah punya ya. Maka kecepatan rata-rata sama dengan, kita kembali ke atas, X4 dikurang X2 dibagi 2. X4-nya 62, X2 kita sudah dapat, min 16 dibagi 2. Berapa ini kira-kira? 23, Pak. 23 meter per second ya. Nah, kurang lebih begitu. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, berapa V saat 3 meter per second? Sorry, berapa V saat dia 3 second? Ya udah tinggal kita hitung aja tadi ya, berapa V saat dia 3 second. Nah, kita gunakan persamaan V yang kita punya tadi ya. Berapa tuh V-nya? Tadi V sama dengan apa? Tadi yang kita dapat di awal 3 per 2 kali T pangkat 2 ditambah 2T ditambah 3 ya. Maka kita tinggal masukin saat T sama dengan 3 ya, berarti 3 per 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 ya. Maka ini 3 kuadrat. Berapa tuh berarti? 39. 9 kali 3, 27 dibagi 2 ya, plus 6 tambah 3. Nah, itu kurang lebih ya, kurang lebih itu sekitar 22,5 meter per second ya. Intinya hanya tinggal masukkan angka ke dalam ininya, ke dalam persamaannya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu.
Oke, kita lihat dulu ya. Oke, waktunya sedikit lagi ya. Oke, kode presensinya belum saya kasih ya? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. Pak. Ini untuk kode presensinya bisa dilihat di chatbox ya. Sudah muncul di chatbox? Muncul, Oke, Pak. Oke, baik. Ya, itu ya. Untuk soal nanti bisa latihan lagi. Soal-soalnya ini ada di buku diktat semua. Nah, sekarang saya akan ke bagian terakhir, yaitu mengenai gerak peluru atau gerak proyektil. Oke. Nah, apa itu gerak proyektil ya? Proyektil itu peluru. Jadi kalau Anda ingat proyektil, ingat saja bagaimana meriam ditembakkan ya. Anda mungkin pernah nonton film-film kolosal atau film perang di zaman-zaman imperialisme ya. Dulu senjatanya pakai meriam ya, nggak kayak sekarang. Nah, jadi gerak peluru itu apa? Adalah gerak sebuah objek yang dilontarkan ke udara dari permukaan tanah dengan sudut elevasi tertentu ya, sehingga lintasannya merupai lintasan parabola ya. Lintasan parabola itu seperti ini. Nah, Anda bisa lihat. Nah, dari gambar ini ya kita bisa lihat ya kalau apa? Kita bisa lihat kalau gerak ini adalah gerak horizontal dan vertikal. Kenapa? Karena ada sudut elevasinya. Andaikan sudut elevasinya tidak ada, dengan kata lain sudut elevasinya theta ini sama dengan 0, maka proyektilnya akan bergerak lurus saja seperti ini. Nah, tapi ketika dikasih sudut elevasi, maka benda ini akan bergerak seperti ini ya, seperti ilustrasi gambar ini. Nah, lintasannya ini menyerupai parabola. Nah, ketika benda bergerak dalam dua dimensi, artinya si proyektil ini bergerak atau berpindah secara horizontal dan juga secara vertikal. Nah, kita lihat karena dia juga bergerak secara vertikal, berarti dipengaruhi apa itu kira-kira? Tadi, kalau benda di Gravitasi, Pak. gravitasi. Nah, artinya apa? Dalam arah vertikal, benda ini mengalami percepatan sebesar minus G, sementara dalam arah horizontal, A-nya sama dengan 0, artinya dalam arah horizontal benda bergerak konstan. Dalam hal ini, gesekan dengan udara kita abaikan. Nah, gerak proyektil itu dipengaruhi oleh sudut elevasi dan juga kecepatan awal ya, seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba membahas model atau persamaan dari gerak peluru ya. Jadi, untuk menyelesaikan gerak peluru ini, kita perlu melakukan analisis pada masing-masing komponen secara terpisah ya. Seperti yang saya bilang tadi, gerak proyektil ini gerak dua dimensi ya, ke arah X dan ke arah Y. Maka untuk menyelesaikannya, kita juga harus memisahkannya, baik itu ke arah vertikal maupun ke arah horizontal. Nah, misalkan suatu benda dilepaskan atau ditembakkan, proyektil ya, proyektil ditembakkan dengan kecepatan VI, ya, kecepatan awalnya VI dan dengan sudut elevasinya adalah theta, ya. Nah, maka karena tadi dua dimensi, maka kita akan memproyeksikan kecepatan ini ke arah sumbu X dan juga ke arah sumbu Y, sumbu vertikal ya. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa lihat di sini ya, kalau kita uraikan, oke, kalau kita uraikan berarti V ini, oke, dia punya komponen ke arah sumbu X, kita sebut VIX, dan punya proyeksi ke sumbu Y, kita sebut dengan VIY, dan di sini sudut theta. Nah, jika ini adalah VI, arahnya ke sini, ini VX arahnya ke sini, VIY ke sini, maka besar kecepatan VIX sama dengan apa berarti? Lihat, VIX ini vektornya di samping atau di depan sudut? VIX. Samping. Kalau samping berarti apa? Berarti Kos, apa? Pak, kos. Kos, Pak. VIX sama dengan VI cos theta. Oke? Nah, dengan demikian VIY berarti sama dengan Sin. VI sin theta karena di depan sudut. Nah, oke, kita punya informasi awal itu dulu ya. Nah, terus di gerak proyektil ini, ketika benda mencapai ketinggian maksimum, berarti berapa tadi kecepatannya?
ketika benda mencapai tinggi maksimum, kecepatannya sama dengan? Nol. Nol, Pak. V0. Oke, sekarang kita akan lihat arah vertikal ya. Nah, kita berangkat dari tadi, dari persamaan kinematika 1 ya, kita dapat bahwa kecepatan Y di titik akhir itu sama dengan, ini VT ya, VTY sama dengan V0Y plus AYT. Nah, ketika benda di arah vertikal ya, ketika tadi benda mencapai ketinggian maksimum ya, ini benda mencapai Hmax, maka V akhirnya sama dengan 0. Kita ganti di sini 0, dan ini sama dengan VYI-nya kita dapat dari sini, kita substitusi ya. VYI berarti VI sin theta I ya, sin theta min A-nya adalah minus G ya. Jadi A-nya adalah minus G, sehingga kita tulis di sini. Nah, dari sini kita akan dapat bahwa TA adalah T untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, ini sama dengan VI atau V0 sin theta per G. Nah, itu ya. Jadi, kita dapat waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah VI sin theta G. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa ketinggian maksimumnya ya dengan menggunakan persamaan kinematik kedua. Jadi Y sama dengan Y0, Y0-nya karena dari tanah, Y0-nya sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan V0 YT ditambah setengah AYT kuadrat. V0Y kita ambil dari sini, V0 sin theta atau VI sin theta dikalikan dengan T, dan setengah A-nya adalah G ya, min G, jadi min setengah GT kuadrat. Nah, dari sini, T yang tadi kita dapat di awal, T ini, T Hmax, kita masukkan ke T yang di sini, kita substitusi, sehingga menjadi seperti ini. Ya. Nah, setelah kita kalikan, kita akan dapat ketinggian maksimumnya adalah V kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk arah yang vertikalnya. Sekarang kita ke arah horizontalnya. Ya. Nah, arah horizontalnya. Nah, untuk mencapai X maksimum ya, ini nilainya R ya, jarak maksimumnya. Untuk menempuh X maksimum, maka diperlukan waktu 2 kali tinggi maksimum ya. Jadi kan benda itu untuk sampai di sini, pertama waktu untuk naik, kemudian waktu untuk turun itu sama. Makanya kita bisa hitung bahwa waktu untuk dari sini ke sini itu sama dengan 2 kali waktu dia ke atas lalu balik lagi ke tanah. Nah, maka kita bisa tulis T untuk sampai ke B itu sama dengan 2 kali TA atau tinggi maksimumnya. Nah, maka kita bisa tulis R sama dengan V dikali TB karena dia di sini A-nya sama dengan 0 ya. Maka dia apa? GLB, gerak lurus beraturan. Seperti ini. Nah, kita bisa ganti di sini Vx-nya adalah VI cos theta dikali TB. TB-nya adalah 2 kali TA ya. TA-nya kita dapat sebelumnya seperti ini. Ya. Sehingga kita bisa tulis X maksimumnya itu sama dengan ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah untuk arah horizontalnya. T horizontal untuk sampai di B itu 2 kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Sementara panjang lintasan maksimumnya itu adalah kecepatan awal X V0 cos theta dikalikan 2 kali tinggi maksimum ya, dapatnya ini. Oke. Ya, misalkan kita akan jawab soal ini ya, contoh soal di sini. Misalkan seorang atlet lompat jauh melompat dengan membentuk sudut elevasi 20 derajat terhadap tanah dengan kecepatan awal 11 meter per second. Nah, berapa jarak jauh lompatan atlet tersebut dan berapa ketinggian maksimum lompatan si atlet ya. Jadi ini atlet lompat jauh. Nah, yang ditanya berapa tinggi maksimum lompatannya dan berapa jauh lompatannya ya. Nah, berarti yang pertama ditanyakan di sini adalah X maksimumnya, berapa R-nya ya. Nah, kita bisa tulis bahwa posisi akhirnya itu adalah sama dengan posisi saat dia ada di B. Ya, posisi saat dia ada di B. Nah, kita bisa ganti di sini berarti XB ya, tadi kita dapat dari slide sebelumnya bahwa posisi maksimum R itu adalah
V0x dikali TB. Nah, karena V0x-nya adalah V0 cos theta, kita ganti di sini. Ya. Nah, sekarang kita masukin V0-nya adalah 11 meter per second, cos theta-nya 20 derajat. Oke. Nah, ini kita simpan. Nah, kemudian kita dapat T-nya di sini ya. Nah, dari sini kita akan menghitung berapa T untuk mencapai dia ke tinggi maksimumnya. Nah, dari sini kita dapat, oke. Nah, ini waktu untuk dia mencapai ketinggian maksimum. Nah, karena tadi kita sudah bahas di awal bahwa waktu untuk dia mencapai X maksimum atau B adalah 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum, maka kita tinggal kalikan 2 dikali TA ini yang kita dapatkan, maka dapatnya adalah 0,786 second. Ya sudah, tinggal kita kembali ke persamaan ini, berarti 11 dikali cos 20 dikali 0,786 second, maka kita dapatnya 7,94 meter. Jadi ini adalah titik terjauh dari lompatannya. Nah, sekarang berapa tinggi maksimumnya? Ya udah, kita gunakan persamaan tadi ya, bahwa V0 sin theta dikali TA dikali setengah G TA kuadrat. Ya, TA kuadrat, TA-nya sudah kita dapat tadi, 0,384 second, maka kita masukkan masing-masing ke sini. Ya. Nah, ini sekitar 0,722 meter ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Bentar, saya masih bingung kenapa kok yang rumus ini itu dikurangi nama GT ya, yang dari tadi itu. Masih agak bingung saya. Oke. Soalnya kan awalnya kan pas AT, kenapa ini malah yang Oke. dikurang? Nah, sekarang saya tanya, tadi bendanya bergerak yang kan ini ya, di gerak peluru, benda ini bergerak secara vertikal dan horizontal. Oke? Oke? Oke, oke. Nah, di arah vertikal, benda itu dipengaruhi apa kira-kira? Oh iya, gravitasi. Gravitasi. Nah, karena benda di vertikal itu arahnya ke atas, gravitasi berlawanan dengan arah kecepatan awal, maka G-nya sama, A-nya sama dengan minus G. Seperti itu. Oh Oke? iya, iya. Nah, Oke, makanya ngerti. A-nya kita selalu ganti dengan minus G ya, seperti itu. Oke? Apakah menjawab? Menjawab, menjawab. Oke. Yang lain silakan. Masih ada? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup dulu ya untuk hari ini ya, biar nanti nggak makin pusing. Jadi eh, kuliah ini saya rekam ya, nanti saya upload, nanti Anda bisa lihat lagi ya kalau tadi ada yang ketinggalan. Untuk presensi sudah semua? Presensi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Udah, Baik, Pak. kalau presensi sudah. Nah, untuk nanti biar Anda ada feedbacknya ya, saya berikan tugas untuk latihan ya. Silahkan nanti kerjakan soal-soal di bab 2. Itu ada 3 nomor ya. Kerjakan nomor 3, nomor 4, dan nomor 12. Ini akan di-submit pada hari Rabu ya. Jadi Anda ada 2 hari untuk latihan ini. Jadi Anda silakan mengulangi lagi apa yang saya sampaikan, nah, lalu Anda coba soal sendiri ya. Nanti dari situ Anda pasti bisa ya. Kalau saya nggak kasih latihan, nanti Anda nggak bisa gitu. Oke, semuanya ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, baik ya. Pak. Pak, Nanti, izin bertanya, Pak. oke, silakan. Untuk media tulisannya di mana, Pak? Di HPS, di kertas sembarang atau? Oke, di HVS saja ya, biar lebih enak Oke. nanti lihatnya ya. Oke, makasih, Kalau Pak. yang pakai tablet juga silakan. Intinya nanti PDF filenya. Jadi Anda mengerjakan ya, write down ya, nulis, terus di foto, scan, jadikan PDF, upload di MyITS ya. Seperti itu. Sama kayak tugas yang pertama. Oke? Oke, Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Oke, Ini silakan. saya absen, lalu ini keterangannya sudah melebihi batas waktu. Siapa namanya? Najwa, Pak. Najwa. Oke, bisa ditulis ininya di chat nama dan NRP-nya ya. Oh ya, sebentar, Pak. Pak, saya juga, Pak. Pak, saya juga. Pak, saya juga, Pak. Wah, ada Saya banyak. juga, Pak. Loh, ini kenapa kok lambat? Saya juga, Pak.
Kan sudah saya taruh di chat box ya. Oke, silakan di ini aja ya, ditaruh di chat nama NRP-nya bagi yang belum. Pak, Oke, saya untuk ya, Pak. selanjutnya apa? Kita akan membahas mengenai gerak melingkar ya nanti pada hari Rabu. Oke, Pak, eh Pak, saya rasa itu saja ya kalau sudah tidak Pak, ada. saya izin bertanya, Pak. Oke, masih ada. Kenapa? Kalau misal untuk tugasnya pakai pensil, boleh nggak, Pak? Pakai pulpen aja biar lebih mudah. Kenapa kalau pakai pensil? Nggak apa-apa sih, Pak. Kalau Iya, ada maksudnya salahnya. oke, oke terserah mau pakai pensil atau pulpen yang penting jelas terlihat ya dan rapi bersih gitu. Intinya bisa dibaca. Oh, oke, oke. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Ya, apapun medianya ya. Yang penting Anda kerjakan soal, apa itu di paper atau di apapun. Intinya Anda bisa menulis di situ, jadikan PDF, saya bisa lihat ya, bisa disubmit di My Test Classroom ya. Itu saja. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti kita masih kuliah daring ya untuk pekan ini, mengingat kondisi seperti ini. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat siang ya, selamat melanjutkan aktivitas.